Jadi ada teori klasik ya tentang pemisahan kekuasaan kehakiman itu kekuasaan negara ya antara fungsi legislatif, eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi Montesquieu ini pelopor dari namanya teori trias politica. Trias itu tiga, politika itu kekuasaan. Tiga kekuasaan dia pelopor. Ya. Dan menurut Montesquieu bahwa kekuasaan itu adalah diatur dan dipisah dengan tiga cabang kekuasaan. Ya. Apa itu? Yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Masing-masing berpisah. Oke. Jadi fungsi ini masing-masing dijalankan oleh orang yang berbeda. Nggak boleh ditumpuk pada satu orang. Beda sekali yang dijalankan oleh pemerintahan Raja Louis XIV di Perancis. Tangan satu orang. Kalau Bung Karno juga gitu. Ya setelah dekret maju dia pegang kekuasaan itu. Ketua Mahkamah Agung dia akan jadi menteri. Negaranya ini ada kewenangan. Dan teori ini hampir kurang lebih sama dengan John Locke, ya kan, tentang fungsi legislatif, eksekutif dan federatif. Nah, ini yang dan kemudian secara ekstrim ya diterapkan di Amerika perusahaan itu kekuasaan itu. Jadi kalau kita ini disebut pembagian kekuasaan bukan pemisahan. Ya beda. Kalau pemisahan strict itu, tapi kita ini kadang-kadang ada bertumbuh juga pada yang lain. Misalnya kekuasaan pembentukan legislatif undang-undang. Saat setelah amandemen itu adalah kekuasaan dari DPR. Sebelumnya kekuasaan presiden. Tetapi presiden boleh mengajukan usul ya terhadap sebuah rancangan undang-undang. Model seperti itu. Ya. Dan di antara kekuasaan itu ya menurut menurut Montesquieu dan yang lain itu ada yang disebut sebagai proses check and balance. Jadi perimbangan kekuasaan. Contoh misalnya dalam praktek pemilihan atau seleksi hakim agung, ya. Konstitusi mengatur yang melakukan seleksi adalah komisi yudisial. Ya. Tapi komisi yudisial sebatas melakukan seleksi, ya, seleksi calon hakim itu. Hasilnya diajukan kepada DPR untuk minta persetujuan. Jadi antara komisi yudisial dengan DPR itu ada proses check and balance dalam pemilihan. Kalau sudah selesai DPR menyetujui, maka DPR mengirim persetujuan itu ke presiden untuk dibuatkan keputusan presiden. Ya, gitu ya. Jadi presiden dalam hal ini bertindak sebagai kepala negara. Dia tanda tangan kepres. Jadi setiap pejabat negara yang tanda tangan presiden, termasuk kepres saya, ya, tanda tangan presiden. Ya, itu fungsinya. Fungsi lain apa check and balance? Misalnya dalam hal hubungan antara presiden dengan DPR. Ya. Apa itu? Dalam pengesahan anggaran belanja APBN. Ya. Kalau DPR tidak setuju dengan usulan anggaran belanja itu, maka secara hukum konstitusi pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahan dengan tahun lalu. Nggak bisa enggak. Dan setiap ada perubahan penggunaan anggaran itu harus persetujuan DPR. Nggak bisa enggak. Harus. Kalau tidak, presiden dibilang menyimpang, melanggar konstitusi. Ya, contoh misalnya kemarin, ya, misalnya ada bencana Sumatera, itu kan perlu uang besar. Jadi dialokasikan tuh. Begitu persetujuan DPR. Bagi bentuk pengawasan. Kalau tidak dianggap presiden ini sewenang-wenang, nggak bisa. Ya, itu ada contoh lain. Misalnya, katakanlah presiden ingin memberikan amnesti atau pengampunan
ya kepada tahanan politik dari Papua. Itu harus ada keputusan DPR. Ya. Atau presiden ingin menghapus putusan, atau katakanlah presiden ingin memberikan gerasi. Ya, gerasi tahu kan, pengampunan kepada seorang narapidana, itu harus ada fatwa dari Mahkamah Agung. Jadi korelasi ini harus jelas.